Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Masih konsumsi obat-obatan rutin setiap hari? Masih sering periksa ke dokter dengan bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali periksa? Apakah tidak ingin sehat normal tanpa obat-obatan kimia masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan muncul penyakit-penyakit lainnya dan biaya yang membengkak? Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang. Saya sering sekali bertemu pasien yang begitu bugar dan sehat di usia senja. Salah satunya Ibu Rohana, usia 75 tahun, yang terlihat sangat bugar saat konsultasi. Saya bertanya, "Ibu, apa rahasianya?" Ternyata jawabannya sederhana, Ibu Rohanan selalu menjaga pola sehat saat mandi. Kebiasaan ini mungkin terlihat biasa, tapi manfaatnya luar biasa dalam menjaga kesehatan jantung dan otak. Nah, rahasia ini yang akan saya bagikan di video kali ini. Bapak dan Ibu, kita sering menganggap mandi sebagai rutinitas yang sederhana, padahal kebiasaan mandi yang salah bisa berpotensi meningkatkan risiko stroke, terutama untuk kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena saat kita mandi, suhu tubuh kita berubah dan hal ini dapat memengaruhi aliran darah dan tekanan darah kita. Jika tidak hati-hati, perubahan mendadak ini dapat memberikan tekanan berbahaya pada pembuluh darah di otak. Di video ini, saya akan jelaskan 9 kebiasaan mandi yang harus dihindari agar kita tetap sehat dan terhindar dari stroke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 9 kebiasaan mandi berbahaya yang harus dihindari lansia. Pertama, mandi air panas segera setelah bangun tidur. Setelah tidur semalaman, tubuh masih berada dalam kondisi stabil. Mandi dengan air panas secara tiba-tiba dapat menyebabkan pembuluh darah melebar dengan cepat. Hal ini memicu penurunan tekanan darah secara drastis yang bisa membuat otak kekurangan suplai oksigen dan berpotensi memicu stroke. Disarankan untuk bangun secara perlahan, minum air putih bersuhu ruangan, dan menunggu setidaknya 20 menit sebelum mandi agar tubuh beradaptasi. Kedua, paparan air dingin yang tiba-tiba. Mengakhiri mandi dengan menyiram tubuh dengan air dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit secara mendadak. Kontraksi ini meningkatkan tekanan darah secara cepat dan berbahaya. Pada orang yang memiliki kondisi rentan, lonjakan tekanan darah ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah atau pembentukan gumpalan yang berujung pada stroke. Ketiga, mandi antara jam 5 pagi hingga 8 pagi. Menurut video ini, pagi hari adalah waktu puncak di mana tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Mandi dengan air panas di waktu ini bisa memberikan tekanan tambahan pada arteri yang sudah tegang, sehingga meningkatkan risiko stroke. Keempat, lantai licin dan tidak adanya pegangan. Kamar mandi adalah salah satu area paling berbahaya di rumah. Terjatuh di kamar mandi bisa memicu cedera serius. Trauma akibat benturan kepala atau tubuh yang keras dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang mendadak, sehingga berpotensi memicu stroke. Disarankan untuk menggunakan alas kaki anti-slip dan memasang pegangan di dinding kamar mandi. Kelima, ventilasi yang buruk. Mandi dengan air panas dan tanpa ventilasi yang memadai dapat membuat uap air memenuhi ruangan. Udara di dalam kamar mandi bisa kehilangan oksigen, menyebabkan kondisi yang disebut hipoksia atau kekurangan oksigen sementara pada otak. Ini dapat menyebabkan pusing,
kebingungan, dan dalam kasus yang parah, dapat berujung pada stroke. Keenam, mandi segera setelah makan. Setelah makan, tubuh mengarahkan sebagian besar aliran darah ke sistem pencernaan untuk memproses nutrisi. Jika Anda langsung mandi setelah makan, aliran darah ke otak bisa berkurang, sehingga berpotensi meningkatkan risiko stroke akibat kurangnya pasokan darah dan oksigen. Disarankan untuk menunggu setidaknya 45 menit setelah makan sebelum mandi. Ketujuh, berdiri terlalu lama tanpa pegangan. Berdiri terlalu lama saat mandi, terutama di air hangat, dapat menyebabkan darah menggenang di kaki. Hal ini mengurangi aliran darah yang kembali ke otak, yang bisa menyebabkan pusing dan pingsan. Menggunakan kursi mandi disarankan untuk menghindari hal ini. Kedelapan, perubahan posisi yang tiba-tiba. Membungkuk dengan cepat untuk mengambil sabun atau memutar badan secara tiba-tiba dapat menyebabkan aliran darah ke otak tidak stabil. Pada orang lansia, perubahan ini bisa memicu pusing dan kehilangan keseimbangan yang berpotensi menyebabkan terjatuh dan memicu stroke. Lakukan setiap gerakan dengan perlahan dan hati-hati. Kesembilan, mandi setelah minum obat. Banyak obat, terutama obat tekanan darah, dapat memengaruhi regulasi aliran darah. Mandi segera setelah minum obat ini dapat menyebabkan tekanan darah turun terlalu cepat, sehingga berisiko terkena stroke. Disarankan untuk menunggu 30-45 menit setelah minum obat sebelum mandi. Bapak dan Ibu, mandi bukanlah sekadar membersihkan diri, tetapi juga sebuah aktivitas yang harus dilakukan dengan bijak, terutama di usia senja. 9 kebiasaan yang kita bahas, mulai dari perbedaan suhu air hingga kondisi kamar mandi, dapat memberikan tekanan berbahaya pada pembuluh darah dan memicu risiko stroke. Mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini adalah langkah proaktif yang bisa kita ambil untuk melindungi kesehatan jantung dan otak kita. Dengan menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas, kita tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mandi yang aman dan benar, kita bisa mengurangi ketergantungan pada obat-obatan dan biaya perawatan yang membengkak, serta tetap bertenaga di usia senja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda terkejut? Dengan fakta-fakta ini, saya ajak Bapak dan Ibu untuk mulai menghindari kebiasaan buruk yang kita bahas tadi. Ingat, pilihan kecil yang kita buat setiap hari akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Terakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga yang juga berusia lansia. Mari sebarkan ilmu yang bermanfaat ini agar semakin banyak orang yang bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari risiko stroke. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.